Setiap pukul 6 pagi, Mang Ernesto selalu sudah bangun. Pada usia 71 tahun, dia berpikir bahwa dia akan menjadi lebih sehat jika mengikuti kebiasaan yang dulu dia lakukan saat muda. Dia langsung bangun dari tempat tidur, pergi ke dapur untuk membuat kopi, lalu keluar ke halaman untuk berolahraga. Namun dalam beberapa minggu terakhir, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Kadang-kadang dia merasa pusing saat bangun. Kadang-kadang tangannya gemetar saat membuat kopi. Suatu pagi, saat naik tangga, dia tiba-tiba terpeleset. Saat beristirahat di rumah sakit, seorang dokter mengunjunginya dan mengatakan kata-kata yang melekat di pikiran Mang Ernesto Mang Erne. Dari sini, dimulailah rangkaian penemuan Mang Ernesto tentang 5 kesalahan berbahaya yang sering dilakukan orang tua di pagi hari. Lebih dari itu, dia juga belajar bagaimana cara menghindarinya agar tetap aman dan sehat seti. Kesalahan nomor 1, bangun tidur secara tiba-tiba. Ini Mungkiang. 30 detik berbaring sambil 30 detik duduk di tepi tempe. 30 detik sebelum benar-benar berdiri. Kesalahan nomor 2, langsung minum kopi sebelum minum air. Mang Ernesto tahu. Kedua, karena setelah 2 kesalahan pertama ini terlihat sederhana bagi banyak orang, tapi bagi lansia di atas 65 tahun bisa menjadi awal masalah kesehatan serius. Oleh karena itu, setiap pagi harus dimulai bukan hanya dengan kebiasaan, tapi dengan pengetahuan yang benar. Pada bagian ber, setelah Mang Ernesto mempelajari pentingnya bangun dengan benar dan minum air di pagi hari, dia menjadi lebih berhati-hati dengan tindakannya. Namun, meskipun dia sudah mengubah beberapa kebiasaan, ternyata masih ada beberapa hal yang dia lakukan yang menurutnya baik, tapi sebenarnya perlahan merusak kesehatannya. Suatu pagi, saat menonton acara televisi yang membahas kesehatan lansia, seorang dokter mengemukakan sesuatu yang kembali membuat Mang Ernesto berpikir. Salah satu kebiasaan berbahaya yang disebutkan adalah hal yang sudah lama dia lakukan sejak usia 50 tahun. Kesalahan nomor 3, tidak sarapan atau makan. Sangat sedikit di pagi hari. Banyak lansia yang mengatakan mereka tidak punya nafsu makan di pagi hari. Kadang hanya makan 1 pisang atau sepotong roti sebelum minum obat. Yang lebih parah, ada yang minum obat pemeliharaan tanpa isi perut. Dalam kasus Mang Ernesto, kopi dengan roti saja sudah cukup baginya. Namun tanpa dia sadari, ini adalah penyebab seringnya dia sakit perut dan pusing sekitar pukul 9 pagi. Menurut dokter, tubuh lansia membutuhkan nutrisi yang tepat di pagi hari untuk memulai metabolisme dan menghindari naik turun gula darah secara tiba-tiba. Jika makanannya tidak cukup, bisa terjadi hipoglikemia, kelemahan otot, dan pusing. Sejak Mang Ernesto mengganti sarapannya dengan makanan yang lebih bergizi seperti oatmeal dengan pisang dan susu, atau telur dan roti gandum, dia merasakan dirinya lebih bertenaga di pagi hari. Dia tidak lagi mengantuk dan pikirannya menjadi lebih waspada. Kesalahan nomor 4, langsung berolahraga tanpa pemanasan atau peregangan. Kesalahan lain yang tampak kecil tapi berdampak besar adalah langsung berolahraga tanpa mempersiapkan tubuh dengan benar. Mang Ernesto sering keluar ke halaman dan langsung jogging atau berjalan cepat. Di satu sisi, aktif bergerak memang bagus, namun pada usia di atas 65 tahun, tubuh lebih sensitif terhadap tekanan. Beberapa kali lututnya sakit dan pernah keseleo pergelangan kaki karena tidak melakukan pemanasan sebelum berjalan. Menurut fisioterapis, tubuh lansia membutuhkan peregangan selama minimal 5-10 menit sebelum melakukan aktivitas yang lebih aktif. Peregangan sederhana pada leher, bahu, pinggang, lutut, dan kaki membantu mengaktifkan sendi dan mencegah cedera. Setelah disarankan oleh terapisnya, Mang Ernesto memasukkan peregangan ringan selama 10 menit ke dalam rutinitasnya sebelum berjalan. Awalnya dia merasa itu membuang waktu, tapi setelah merasakan punggungnya tidak lagi sakit setelah berjalan,
Dia sadar ini adalah langkah paling penting bagi kesehatannya. Dengan perubahan ini, pagi hari Mang Ernesto menjadi lebih tenang. Dia tidak lagi mudah merasa pusing atau sakit badan. Peredaran darahnya menjadi lebih baik, dan energinya yang sudah lama hilang mulai kembali. Namun, kesalahan terakhir dari 5 kesalahan berbahaya di pagi hari adalah yang paling umum dan sering diabaikan banyak lansia. Ini juga penyebab mengapa hampir sepanjang hari Mang Ernesto merasa berat dan tidak nyaman. Di bagian 3 kita akan mengungkap kesalahan terakhir dan pelajaran penting yang dipelajarinya yang akhirnya mengubah pandangannya dalam merawat diri sendiri. Dalam beberapa hari terakhir, Mang Ernesto tampak memiliki semangat baru. Dari perubahan cara bangun, minum air, sarapan cukup, hingga pemanasan yang tepat sebelum berolahraga, perlahan gejala lelah dan kelemahan yang dialaminya mulai hilang. Namun meskipun begitu, ada satu hal lagi yang setiap hari dia lakukan tanpa dia sadari, memberikan dampak buruk bagi tubuhnya. Ini adalah kesalahan terakhir yang dibagikan dokter kepadanya dan yang paling umum dari semuanya. Kesalahan nomor 5, membaca berita atau media sosial segera. Setelah bangun, banyak lansia sekarang, terutama yang memiliki ponsel atau tablet, terbiasa langsung membuka aplikasi berita atau media sosial begitu bangun tidur. Bagi Mang Ernesto, ini adalah cara dia mengikuti kabar yang terjadi di sekitar, terutama mengenai politik dan laporan di lingkungan desanya. Namun dia tidak menyadari bahwa setiap kali melakukan itu, suasana hatinya selalu terganggu. Jika beritanya negatif, ada kejahatan, tragedi, konflik pemerintahan, emosinya langsung terdampak. Kadang dia sampai tidak bisa makan dengan baik di pagi hari, dan perasaan buruk itu bertahan sepanjang hari. Menurut studi, paparan berlebihan terhadap berita negatif di pagi hari memengaruhi kadar kortisol dalam tubuh. Kortisol adalah hormon stres, dan jika meningkat secara tiba-tiba, dapat menyebabkan kecemasan, tekanan darah tinggi, dan nyeri dada. Pada lansia, terutama yang memiliki hipertensi atau masalah jantung, hal ini sangat berbahaya. Ketika dokter menjelaskan hal ini kepada Mang Ernesto, dia menyadari bahwa bukan hanya kebiasaan fisik yang harus diperbaiki di pagi hari, tetapi juga kesehatan mental dan emosional. Bagaimana dia mengubah kebiasaan ini? Alih-alih langsung membuka ponsel, Mang Ernesto mulai hari-harinya dengan meditasi sederhana. 5 menit diam sambil bernapas dalam-dalam. Setelah itu, dia menulis 3 hal yang dia syukuri hari itu di buku kecilnya. Contohnya, aku bangun dengan baik, tidak ada sakit di tubuhku, sarapan mila enak. Kebiasaan sederhana ini membuat perasaannya menjadi lebih ringan. Dia tidak mudah terpengaruh oleh berita negatif. Dan ketika dia membuka radio atau berita sekitar pukul 10 pagi, hatinya lebih tenang dan pikirannya lebih objektif. Ringkasan, semua yang dia pelajari pada usia 71 tahun, Mang Ernesto tidak menyangka bahwa dia masih perlu mengubah beberapa kebiasaan sederhana di pagi hari. Namun berkat pengalamannya dan nasihat dokter, dia belajar bahwa kesehatan di usia tua tidak hanya bergantung pada obat, tapi juga pada disiplin menjalani rutinitas sehari-hari dengan benar. Berikut ringkasan dari 5 kesalahan tersebut. Bangun tiba-tiba dari tempat tidur, minum kopi segera sebelum minum air, tidak sarapan atau sarapan terlalu sedikit, tidak pemanasan sebelum berolahraga, membaca berita atau media sosial segera setelah bangun. Semua hal ini tampak kecil, tapi jika digabungkan, dapat menyebabkan dampak serius pada tubuh dan pikiran lansia. Minggu depan, Mang Ernesto menghubungi saudara-saudaranya, Aling, Linda, dan Mang Hector. Dia menceritakan satu persatu perubahan yang dia lakukan. Awalnya mereka menggeleng-gelengkan kepala. Tapi ketika melihat Ernesto lebih bertenaga dan tidak mudah lelah, mereka mulai mengubah kebiasaan mereka juga. Pada bagian terakhir cerita, kita akan membagikan tips dan langkah konkret untuk mengatasi masing-masing dari 5 kesalahan tersebut untuk membantu lebih banyak lansia mempertahankan kekuatan,
semangat, dan ketenangan setiap kali matahari terbit. Setelah 1 bulan, Mang Ernesto menjadi contoh di desanya dalam hal disiplin pagi. Dia tidak mudah lelah lagi, nyeri sendi jauh berkurang, dan suasana hatinya lebih tenang. Suatu pagi, saat duduk di bangku depan rumahnya, datanglah tetangganya, Mang Rudi, yang berusia 68 tahun. "Ernesto, aku lihat kamu terlihat lebih segar sekarang. Apa rahasianya?" Mang Ernesto tersenyum dan menjawab, "Tidak ada yang istimewa, Rudi. Aku hanya memperbaiki kesalahan-kesalahanku di pagi hari. Sederhana, tapi ternyata berdampak besar." Bagi Mang Ernesto, tidak cukup jika hanya dia yang tahu pelajaran ini. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menjelaskan kepada teman dan keluarganya 5 hal yang harus dihindari di pagi hari, serta langkah konkret untuk memperbaikinya. Bangun dari tempat tidur, kesalahan berdiri tiba-tiba setelah berbaring, bahaya orthostatic hypotension yang menyebabkan pusing atau jatuh solusi. Gunakan aturan 30-30-30. Bangun dan tetap berbaring selama 30 detik. Duduk di tepi tempat tidur selama 30 detik. Berdiri perlahan dan tunggu 30 detik sebelum berjalan. Minum kopi langsung tanpa air putih. Kesalahan langsung minum kopi saat perut kosong. Bahaya maag, refluks asam, dehidrasi. Solusi: minum segelas air hangat dulu. Bisa ditambahkan sedikit jeruk nipis untuk membersihkan perut. Tunggu 20-30 menit sebelum minum kopi. Sarapan tidak cukup atau tidak sarapan sama sekali kesalahan. Hanya makan pisang atau roti atau bahkan tidak makan. Bahaya, hipoglikemia, lemas, pusing, sakit perut. Solusi: sarapan seimbang. Contoh oatmeal dengan buah, telur rebus, roti gandum, atau sup sayur. Pastikan ada protein, serat, dan sedikit karbohidrat. Olahraga langsung tanpa pemanasan. Kesalahan jogging atau jalan cepat segera setelah bangun. Bahaya, cedera otot, sendi, nyeri tubuh. Solusi pemanasan: selama 5-10 menit, lakukan peregangan dasar untuk leher, bahu, pinggang, lutut, kaki. Jalan santai di dalam rumah sebelum keluar. Membaca berita atau media sosial langsung setelah bangun kesalahan. Langsung buka ponsel dan membaca berita negatif. Bahaya, kadar kortisol meningkat, stres, cemas, suasana hati buruk sepanjang hari. Solusi: buat rutinitas pagi yang positif. Bernapas dalam-dalam selama 5 menit. Tuliskan 3 hal yang disyukuri di buku catatan. Jika ada waktu, baca cerita positif atau doa sebelum menghadapi berita. Saat Mang Ernesto menjelaskan ini kepada Mang Rudi dan teman-temannya, dia mulai merasakan bahwa pengalamannya berarti. Berkat berbagi, semakin banyak lansia di daerahnya mulai mengubah pagi mereka. Aling Celi, yang dulu sering sakit perut setiap jam 10 pagi, sekarang merasa lebih nyaman. Mang Rudi, yang dulu takut bergerak di pagi hari, kini lebih percaya diri. Pelajaran dari Mang Ernesto: saat menua, kita tidak boleh mengabaikan hal-hal kecil. Sebenarnya, hal-hal kecil itulah yang membentuk keseluruhan kesehatan kita. Pagi adalah awal dari setiap hari. Dan jika pagi kacau, kecil kemungkinan hari kita akan baik. Jika kamu berusia 65 tahun ke atas, tanyakan pada dirimu setiap pagi, bagaimana aku akan bangun hari ini? Apa yang akan aku minum pertama kali? Apakah aku sarapan dengan benar? Apakah aku mempersiapkan tubuh sebelum bergerak? Apa isi pikiranku di jam pertama hari ini? Jika kamu masih melakukan kesalahan, belum terlambat untuk berubah. Mulailah dengan 1 hal. Mungkin bulan depan, kamu yang akan ditanya tetanggamu tentang rahasia kesegaranmu. Bagi Mang Ernesto, rahasia sejati untuk hidup panjang bukan tersembunyi di obat mahal atau rumah sakit. Itu ada pada rasa hormat sederhana pada diri sendiri. Setiap bangun, setiap langkah, setiap nafas di pagi hari.